Daerahnya siapa? Ya, kemana? Kok dia manggil aku, Wak? Terus kayak aku agak bingung. Direkam. Matiin apa? Ada. Iya. Kan baca doa. 16 weekend sekali pegang kunci 16 17. Ini aku nggak mau. No. Kenapa nggak mau? Ya layarnya bisa. Tapi di Pak Robert udah katanya. Di laptop juga udah. Tapi itu pin sendiri bukan spotlight. Makanya. Biasa mau. Jadi ini cuma potong aja kalau nggak full layar. Dia letak di itu ya, Iya. iPhone. Gak apa-apa dah biasa gitu. Ya udah. Iya. Iya, Udah gak apa-apa lah. Apa? Auto titik udah nyala tuh. udah. Kedengaran nggak ya? Terdengar, terdengar. Pak gini aja ya Pak, nggak bisa diapa-apain. Ya udah gitu aja, nggak apa-apa udah di Oh, ya record. udah. Ini tuh biasanya tuh mau Pak. Di saya tuh nggak mau di sini. Biasanya kalau udah mau tuh bisa saya zoom-zoomin gitu. Oke, ya tombol ininya ya. Kalau Wit kemana? Nih Pak Robert ditanya Pak Nala Oh, Pak. hadir, hadir. Nggak bisa Pak. Itu kan buat belakangnya. Ini sekarang maunya jadinya jadi kayak layar utamanya. Iya, tapi di Pak Robert udah di print. Cuman di aku nggak bisa. Biasa dia kalau udah utama dia bisa di zoom-zoom gitu. Oke. Ya, Kayak segala.
Sip, satu, tiga. Yang masih di luar, silakan segera masuk ke barisan. Semuanya perhatian. Seluruhnya siap, gerak. Tengah, hukum kanan. Ya, ya, bisa semuanya. Nah, kelihatan kan? Masih banyak yang belum masuk di barisan. Ya, ya, silakan merapat. Lagi, lagi. Eh, sekarang nggak- oh itu apa Zoom? Iya selalu selalu dong kan. Nah, Laki-laki, siap, gerak. Istirahat tempat, gerak. Untuk perempuan, siap, gerak. Tengah lancang kanan, gerak. Ya, siap, gerak. Istirahat tempat, gerak. Yang di belakang silakan mengisi barisan di paling kiri. Ya, dari depan. Jangan ada yang bersembunyi di belakang. Terima kasih. Ibu Direktur Keuangan, Ibu Infon, Ibu Bapak Direktur Operasional, Bapak Berbang Kuswanto Yuwono, dan Kepala Divisi, General Manager, Manajer, Departemen Head, Leader, dan teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul menghadiri konferensi pada Senin 4 Agustus 2025 yang saat ini akan segera dimulai. Pimpinan saya ambil alih untuk seluruhnya siap gerak. Untuk mengawal konferensi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, marilah kita mengucapkan umat adil kita yang akan dilakukan oleh kita kepada kita kami.
Pengarahan dari pembimbing. Untuk yang pertama, pada Ibu Krisnawati, kami persilakan dengan segala hormat. Untuk seluruh barisan, sudah dibuka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kesempatan yang diberikan, terima kasih banyak. I appreciate the opportunity to speak this morning, kawan-kawan. Terima kasih kepada Pak Tony, Pak Putranto, dan Bu Ivon, juga khususnya kepada Pak Gede dan tim, luar biasa pagi-pagi saya tadi melihat persiapannya. Terima kasih banyak. Last one, Pak Dodi open with pantun. Okay. So this month, I will start with quick story. Let's start with story. Another day, I work in coffee shop. The barista smiled and asked, "What can I get you today?" Yeah, regularly coffee, please. And 5 minutes later, Americano has on the table. I actually expecting coffee with milk. Sorry, I thought you meant black coffee. What apa di sana? Ya, jadi di suatu hari ini saya pergi ke coffee shop. Di sana ada barista, kemudian bertanya kepada saya, mau pesan apa? Ya, saya mau pesan roti yang biasanya. Memang barista ini bukan yang biasa melayani yang hari biasanya, gitu ya. Oh iya, baik. Ya, nih, kemudian datang, kopinya itu kopi Americano. Wah, saya bilang, bukan ini. Maksud saya adalah kopi susu, gitu ya. Whose fault is that? Siapa nih yang salah? Kita belajar yang salah. Kita coba dari cerita ini, kita mulai nih, lebihnya gimana gitu kan. Dan dari saat tersebut menyampaikan juga bahwa orang biasanya bilang kopi yang biasa itu adalah kopi hitam atau americano gitu ya, dan kopi susu. Karena rata-rata seperti itu. Dari hal ini, ya, I didn't explain with the details order gitu. Dan barista didn't ask and clarify with my order. Jadi dari cerita tadi itu baru masalah kopi ya, masalah coffee shop. Nah, imagine that happen in our project. Ya, kita masuk ke dalam tema pagi ini, yaitu adalah planning and the importance not making assumption. Jadi, sebuah perencanaan dan di mana di sana juga pentingnya tidak melakukan sebuah asumsi. Ya, itu masalah kopi, kita bisa tambahkan gula atau susu gitu ya, selesai. Nah, bagaimana kalau di masalah yang lebih kompleks lagi, yaitu objek gitu, yang lebih besar lagi. Nah, dalam hal ini, izin saya menyampaikan ada, I will define 3 main point for the planning and the importance not making assumptions. First, understand scope of work, and second, understand material, and third, understand method. Ya, dalam 3 hal tadi yaitu memahami scope of work, kemudian memahami material termasuk dengan spesifikasi dimensi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah memahami metode, karena
karena waktunya juga panjang, karena lebih cepat lebih baik gitu. Sebenarnya seperti itu. Nah, yang pertama adalah understand scope of work. Scope of work is just not a paperwork. Jadi bukan sekadar kontrak kerja, oh iya sudah terbit, tanya ke admin atau ke bagian terkait gitu, oh kontrak sudah terbit, Pak, Bu. Nah, setelah itu tidak gitu ya dijualkan ya lagi gitu ya dan seterusnya, tapi tidak dilakukan sepemahaman perihal scope of work tersebut. Alhamdulillah di akhir-akhir ini kita sudah mulai gitu ya rajin untuk internal kick off meeting, selain juga dengan customer, karena kalau customer memang sebuah kewajibannya kita memang harus melakukan kick off meeting. Di internal sudah kita juga melakukan kick off meeting. Ini salah satunya untuk mengatasi kesalahpahaman perihal tertentu. So it's just not paperwork, but scope of work. Second, understand the materials. Material is just not an order and deliver request di procurement gitu kan. Kirimkan, kemudian pesan kirim, tapi tidak memastikan betul spesifikasinya, kemudian sifat-sifat dan juga kondisi site-nya. So we must fit the specification, dimension, and sub condition. Nah, apa hubungannya site condition dengan material? Karena ini ada hubungannya terkait dengan kesiapan di lokasi nanti setelah dikirim. Ada kalanya kita udah yang penting kirim aja gitu, yang penting dikirim saja, nanti sudah sampai sana kita sudah laporan nih ke customer kalau kita sudah melakukan pengiriman. Padahal kita belum benar-benar mempersiapkan ini material akan disimpan di mana, gudangnya apakah aman gitu ya. Sebagai contoh, ini yang saat ini dari konstruksi juga sedang dijalankan, yaitu di Jayolo. Kita tidak bisa begitu saja kirim material tanpa memastikan bagaimana lahannya itu aman dan memang sudah disepakati oleh warga. Nah, itu memang jauh sekali ya kalau misalkan nanti kita harus sewa ya kontainernya itu akan dibiayai. So must fit about specification, about site condition and dimension. Seperti tadi kopi juga ya, jadi kalau nggak jelas kopi aja kalau misalkan kita ya rekan-rekan ke coffee shop ditanya lagi tuh udah americano apalagi tuh bijinya dari biji mana itu nggak tahu juga ya terserah gitu, saya juga nggak tahu gitu biji kopinya apa. Nah, apalagi material di project itu detail sekali ketebalannya, kemudian speknya itu macam-macam. Kemudian yang ketiga adalah understand method. Method itu berhubungan dengan timeline, kemudian sequence, and communicate. Nah, jadi kok ada hubungannya sama komunikasi, apa hubungannya gitu ya? Because the communicate very important. Karena kalau ketika misalnya kita ada metode pekerjaan yang sudah kita sepakati di form, dan kemudian kita tidak lakukan informasi ketika ada perubahan, communicate or change itu harus dikomunikasikan. Semua perubahan perlu dikomunikasikan ketika ada metode pelaksanaan yang memang berubah, karena itu akan berpengaruh kepada timeline juga dan informasi kepada stakeholder yang lain. Oke, I will closing for this speak this morning on how, dan ada beberapa poin utama yang pastinya dari hal yang tadi telah kami sampaikan. Planning is everyone's responsibility. Jadi perencanaan adalah tanggung jawab bersama bagian-bagian terkait. Jadi tidak bisa kemudian hanya saja itu, namun yang lain juga tidak memiliki tanggung jawab yang terkait dengan hal tersebut. With teamwork clearly, not everything. Jadi tim yang hebat
adalah bekerja dengan clear, jelas, bukan bekerja terus-menerus tanpa henti, tapi tidak jelas. Kayak kerjakan tujuannya apa, mungkin kerja aja kerja, mungkin kerja dengan sampai sana presensinya berhenti gitu ya, tapi nggak tahu apa. Itu kedua, kemudian yang ketiga, berpesan, don't and clarify. Jadi jangan berasumsi, jangan menebak-nebak, oh ini kayaknya nih dari mata aku saya itu pengennya begini nih. Itu udah terlalu jauh. Jadi dan ya juga jangan menebak-nebak. Kayaknya dia melihat ke kanan maunya begini nih. Kok bisa apa selanjutnya clarify, klarifikasi maunya apa, detailnya seperti apa. Kemudian yang paling penting adalah dari tadi pertama yaitu kita menjadi tanggung jawab bersama. Oke, terima kasih banyak dari saya untuk terlebih dahulu untuk kesempatan ini. Sekali lagi saya berterima kasih untuk kesempatan ini Pak Wali Pak Bogor, karena dengan ini bisa berlatih karena belum terbiasa juga ya sudah Bapak. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yoli atas arahan dan motivasi yang telah diberikan. Untuk selanjutnya, kepada Bapak Wawan Ahmad Jawan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, yang saya hormati Bapak Roni Sendoro sebagai Presiden Direktur Federasi yang saya hormati Bapak Prabowo Yoni sebagai profesional dan juga sebagai yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala Divisi beserta rekan-rekan yang saya hormati. Jujur ini 14 tahun saya di sini, ini pertama kali saya di sini berdiri. Jadi di lubuk tremor juga ini. Minggu lalu Pak Roni menyampaikan pernikahan saya tentang beliau di morning tahun lalu. Dan gue bahasa lagi. Itu siapkan sih. Well, in the previous overall, I will talk about the how we must go value toward working. And also Pak Dodi spoke about efficiency, how we must work smarter, try more. And just very when inside spoken about climate, but just assumption you have to. Yeah. And now, I just want to say, just want to talk something a bit flavor. Jadi ya, ringan-ringan aja ya. Jadi kalau tahun bulan lalu, Ibu sudah menyampaikan bagaimana kita menjunjung tinggi nilai kita tanpa ada siapapun kita tetap menjunjung. Kemudian juga Pak Dodi sudah menyampaikan tentang efisiensi, bagaimana kita harus bekerja lebih efisien, bukan hanya sekedar kerjakan. Kemudian juga saya sudah menyampaikan terkait dengan bagaimana kita melakukan perencanaan kinerja dengan baik, bukan hanya sekedar asumsi. Well, according to BSSN, Indonesian Cyber Intelligence, in 2023, Indonesian experienced
over 2,060 million cyber attacks. That means in a second, there are 100 cyber attack cyber. It means that how massive the cyber attack nowadays. And according to the second, also there are top three threats, and 39% were caused by malware and ransomware, and 35% caused by phishing and social engineering, and then 14% is caused by data leak. Jadi menurut proses Badan Sandi dan Badan Cyber dan Sandi Negara, di tahun 2023 itu ada Indonesia itu mengalami serangan cyber lebih dari 2.061.000 serangan cyber. Dan kalau dihitung per detik, itu hampir ratusan serangan cyber setiap detik. Bagaimana begitu masifnya serangan cyber ini. Dan dari ketiga peringkat teratas jenis serangan, 39%-nya itu disebabkan oleh malware dan ransomware. Kemudian 25%-nya adalah disebabkan oleh serangan phishing dan social engineering. Kemudian yang 40% adalah data yang dapat data. And these attacks is not just targeted in big bank or big financial institution, but also with government institution, hospital, universities, or even private companies like ours. Jadi serangan cyber ini akhir-akhir ini bukan hanya mentargetkan perusahaan-perusahaan besar, bank besar, tapi juga instansi pemerintah, universitas, sekolahan, bahkan perusahaan-perusahaan swasta seperti kita juga menjadi sasaran target dari serangan cyber. So take a look at what happened in 2020. Bank Syariah Ahmad Uni also was being a target and hit by ransomware attack. Their system was down for days, and their data were encrypted and locked by hackers, and they demanded a payment in Bitcoin. So, jadi kejadian nyata itu tahun 2023 bahwa kita juga ada pernah dengar ya bahwa Bank Syariah Ahmad ini juga pernah namanya ransomware. Jadi sebuah aktivitas perbankan pada saat itu sampai ke sampai di mana. Kemudian semua data-data penting juga di-lock. Dan kemudian juga si hacker juga meminta tebusan berupa langsung atau tebusan berupa poin. So this is not just IT department, so it's become our problem now. Many cases happen. Even individuals are not safe. Maka itu juga ketika kita berselancar atau surfing di internet atau di sosial media, bahkan sering juga jadi case bahwa banyak rekan-rekan yang kena hijack, bahkan juga hijack. And then what should have we do? And how we stay safe.
Jadi apa yang harus kita lakukan agar kita tetap aman? I will share five, four. I will share 4 tips how we stay safe while you are browsing or overwhelmed. The first, when you receive an email, always check the fully domain of email server. Not just what is it? Not just seeing the name only. Jadi ketika kita menerima email, pastikan bahwa nama dan alamat pengirimnya itu dicek benar-benar. Kadang-kadang ada kita terima email namanya Pak Ibnu gitu misalnya. Tapi alamat emailnya bisa betul lakukan menjadi sebenarnya. Bisa jadi ini adalah bagian dari phishing atau serangan phishing atau jebakan yang biasanya sih topik-topiknya yang atau title-nya sih urgent, your email password has expired. Please reset your password by clicking button below. Kadang-kadang kita sudah terima email, email Anda sudah expired, silakan reset password Anda dengan mengklik link di bawah ini. So it's kind of phishing tag. And then the second is do not share your username password to everyone. Even to your coworkers, that your credential is your responsibility. Jadi jangan pernah men-share username dan password apapun ke teman, bahkan ke teman-teman sekalipun, karena ini adalah user dan password ini adalah merupakan tanggung jawab Anda sendiri. Kemudian the third is always update your software or operating system or antivirus by staying updating the software. It can make us more safer. And then it always activate your two-factor authentication. Well, the system has the security two-factor authentication. So activate it soon. Jadi ketika sebuah sistem ada two-factor authentication yang kayak seperti di Gmail atau yang lainnya, kalau sekarang sudah umum ya. Two-factor authentication itu memang harus segera diaktifkan karena ketika data kita atau password kita kena, ada satu autentikasi lagi yang harus dijebol. So what we have to do when we have click suspicious email. Jadi apa yang harus kita lakukan nih kalau misalkan kita sudah terlanjur klik atau menginstal software yang berbeda. The first is fast, very high jumping, and not just silent. Don't be panic because the earlier you know, the more we can protect. And the last is just reminding us to all of us be safe, be secure, and wise when we are browsing or something using your social media. Okay, I think enough for me. I hope you are more secure, safely,
device by using our social media. And thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemohon pasangan. Untuk selanjutnya, marilah kita akan berdoa untuk penutup yang akan dibawakan oleh Mas Yuda. Kepada Mas Yuda, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Marilah segera kita menundukkan kepala bersama-sama untuk berdoa dalam menutup acara pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Atas berkat Engkau lah kami dapat berkumpul di tempat ini, melaksanakan kegiatan apel pagi ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami keberkahan atas segala aktivitas yang kami laksanakan dalam pagi apel ini, dan jadikanlah semua kegiatan sebagai amalan kami dan amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, dan jadikanlah kegiatan pagi ini sebagai kegiatan yang Engkau rahmati dan ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu kebaikan, rezeki, kesehatan, dan keselamatan kepada kami semua dalam menjalankan pekerjaan kami sehari-hari, dan jadikanlah keringat serta jerih payah kami sebagai amal dan ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, dan bimbinglah kami kepada kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Berikanlah kami taufik, hidayah, serta inayah-Mu kepada para pemimpin kami dan para segenap karyawan kami yang telah berjuang bersama dalam membangun dan mengembangkan perusahaan. Dan semoga perusahaan ini dengan segenap jajarannya selalu diberikan perlindungan, kesejahteraan, dan keberkahan batin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ampun kepadamu atas segala kehilafan kami, segala dosa-dosa kami, dan segala tindakan perbuatan kami yang membutuhkan dalam mencari rezeki-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yuda. Untuk selanjutnya, untuk seluruh barisan, siap gerak. Untuk menyemangati kita pada pagi hari ini, mari kita persilakan dulu. Hadiah Winsa. Never give up. Hadiah Winsa. Never give up. Hadiah Winsa. Never give up. Semangat kita. Kalau orang lain bisa, ada bisa lebih baik. Terima kasih untuk semuanya. Demikian mohon pada hari ini. Semoga dapat memotivasi kita untuk bekerja lebih baik. Terima kasih pada seluruh teman-teman yang sudah berkenan untuk mengikuti acara mohon pada pagi hari ini. Untuk town hall selesai. Kepada seluruh barisan, dari kanan, dari depan. Thank you.